Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Kirdanjulan Saimran, NIM D1A1200052, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori filsafat Frederick Taylor dan Henry Fayol. Baik, yang pertama, Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah, menyatakan bahwa manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah dalam organisasi. Taylor menerapkan cara-cara ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah di perusahaan. Dari hasil penelitian dan analisanya, ditetapkan beberapa prinsip yang menggantikan prinsip lama, yaitu prinsip coba-coba atau yang dikenal lebih dengan sebutan trial and error. Manajemen ini merupakan usaha untuk meningkatkan produktivitas para buruh. Dia berpendapat bahwa pemborosan sering terjadi dalam kegiatan produksi karena para pekerja banyak membuang waktu yang tidak sedikit akibat kinerja yang tidak efisien. Taylor juga merupakan seorang manajer dan penasihat perusahaan. James F. Stoner dalam buku Manajemen mengatakan bahwa Frederick Winslow Taylor mendasarkan filosofinya dalam 4 prinsip untuk mencapai efisiensi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan manajemen ilmiah sebenarnya. Jadi, setiap metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja, sehingga para pekerja akan diberi tanggung jawab yang paling cocok dengan kemampuannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan karya secara ilmiah. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga manajemen. Tyler berpendapat bahwa untuk dapat sukses dan dengan prinsip ini memerlukan revolusi mental yang lengkap. Pada pihak manajemen dan tenaga kerja, kedua belah pihak jangan bertengkar mengenai lab, melainkan berusaha meningkatkan produksi. Dengan demikian, dia percaya bahwa laba akan naik sampai mencapai titik yang menyebabkan tenaga kerja dan manajemen tidak perlu lagi berjuang untuk itu. Singkatnya, Tyler percaya bahwa manajemen dan tenaga kerja memiliki kepentingan bersama dalam meningkatkan produktivitas. Tyler mendasarkan sistem manajemen pada studi waktu linear produksi. Bukan yang mendasarkan pada metode kerja tradisional, dia menganalisis dan mengukur waktu gerakan pekerja baja dari satu seri pekerjaan. Menggunakan studi waktu sebagai dasarnya, dia memecah setiap pekerja menjadi komponen-komponennya dan mendesain metode tercepat dan paling baik untuk melaksanakan setiap komponen. Dengan cara ini, dia menetapkan beberapa banyak seseorang pekerja harus mampu mengerjakan dengan peralatan dan material yang ada di tangan. Dia juga mendorong para majikan untuk membayar pekerja yang lebih produktif dengan upah yang lebih tinggi daripada yang lain, menggunakan tarif yang tepat secara ilmiah yang akan menguntungkan perusahaan maupun pekerja. Jadi para pekerja didorong untuk melewati standar prestasi kerja yang terdahulu untuk memperoleh upah yang lebih tinggi. Tyler menyebut dengan sistem tarif berbeda. Poin yang kedua, kontribusi teori manajemen ilmiah. Poin yang ketiga, dalam perjalanannya, perusahaan yang dijalankan oleh Tyler menghasilkan produk yang lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan oleh Tyler. Keajaiban produksi ini hanya salah satu warisan dari manajemen ilmiah. Sebagai tambahan, bahwa teknik manajemen efisiensi ini telah diterapkan pada berbagai tugas dalam organisasi non-industri. Jasa makan, siap saji, sampai pelatihan untuk dokter bedah. Keterbatasan teori manajemen ilmiah. James F. Stoner dalam buku Manajemen mengatakan bahwa walaupun Taylor menyebabkan kenaikan dramatik dalam produktivitas dan upah yang lebih tinggi, dalam sejumlah kasus, para pekerja dan serikat pekerja mulai menentang pendekatan Taylor karena mereka takut bekerja lebih berat dan lebih cepat akan membuat lelah pekerja apapun yang menyebabkan pekerja yang bersangkutan dirumahkan. Lebih lanjut, sistem Taylor jelas berarti bahwa waktu amat penting. Para pengkritik menolak kondisi mempercepat yang diterapkan dengan tekanan secara berlebihan pada pekerja untuk berprestasi semakin lama semakin cepat. Penekanan pada produktivitas dan kalau diperluas kemampuan menghasilkan laba membuat beberapa orang manajer mengeksploitasi pekerja dan pelanggan. Sebagai hasilnya, lebih banyak pekerja bergabung dengan serikat pekerja, dengan demikian memperkuat pola kecurigaan dan tidak mempercayai yang membayangi hubungan tenaga kerja manajemen selama beberapa dekade. Ilmuwan kedua yaitu Henry Fayol. Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, mengandalkan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya.
Manajemen memiliki beberapa fungsi yang ada di dalamnya, yang mana fungsi-fungsi manajemen itulah yang merupakan elemen dasar yang mengikuti dan juga melekat di dalam proses manajemen yang ada. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol terdiri atas proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Adapun penjelasan tentang fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Henry Fayol tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah fungsi dasar dari manajemen. Ini dikarenakan fungsi manajemen pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian dan pengendalian harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Proses perencanaan sifatnya sangat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Proses perencanaan ditunjukkan untuk masa yang akan datang karena pada masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian untuk lebih memahami lagi mengenai perencanaan. Maka Henry Fayol memberi pernyataan mengenai hal tersebut. Perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, dan juga berhubungan dengan usaha yang dijalankan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang, dan penentuan sebuah strategi atau taktik yang tepat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pada suatu organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Henry Fayol menyatakan teori tentang pengorganisasian tentang organisasi lini, yaitu adanya pemusatan wewenang pada level pimpinan organisasi. Oleh karenanya, beberapa fungsi akan tersentralisasi pada tangan pimpinan tertentu sebab dengan tegas memisahkan bidang kegiatan pimpinan dan bidang kegiatan teknis. Prinsip-prinsip pengorganisasian menurut Henry Fayol adalah adanya pembagian tugas pekerjaan kesatuan pengarahan, sentralisasi, mata rantai tingkat jenjang organisasi. Poin yang ketiga, pengarahan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol pada proses pengarahan adalah ditunjukkan untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia sebagai pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan supaya pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya secara baik. Poin yang keempat, pengkoordinasian. Pernyataan Henry Fayol tentang koordinasi yaitu bahwa mengordinasi dapat berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini adalah merupakan aktivitas untuk memantau, membuktikan, dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan pada fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai dengan target dan juga sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Pada fungsi controlling, ini bermanfaat untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana awal dan untuk mengevaluasi serta untuk memberi pemecahan masalah yang betul terhadap penyimpangan yang sifatnya signifikan. Selanjutnya, Henry Fayol membagi 6 kegiatan manajemen antara lain. Yang pertama, teknik produksi dan manufakturing produk. Yang kedua, komersial. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, akuntansi. Yang keenam, manajerial. Itulah tadi teori filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.